Nah, oke. Kita akan masuk ke induksi matematika. Jadi, induksi matematika itu merupakan salah satu cara pembuktian rumus atau pernyataan matematika yang melibatkan suatu bilangan asli. Oh, jadi induksi matematika itu merupakan salah satu cara untuk pembuktian rumus atau pernyataan matematika yang melibatkan suatu bilangan asli. Berarti selalu berlakunya tuh di bilangan asli ya. Bilangan asli itu dimulai dari berapa sih? Negatif 1 Masa sampai negatif. Dari negatif apa dari positif? Dari positif. positif 1 ya. Oke, nggak apa-apa. Salah juga namanya belajar ya. Dari positif 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu yang disebut bilangan asli. Nah, di sini apa sih kegunaan dari induksi matematika? Jadi kegunaan induksi matematika tuh contohnya seperti ini. Kita akan membuktikan kebenaran pernyataan matematika, yaitu jumlah n bilangan asli pertama adalah n per 2 dikalikan n tambah 1. Jadi di sini ada pernyataan matematika yang menyatakan bahwa jumlah n bilangan asli pertama itu sama dengan n per 2 dikalikan n tambah 1. Nah, berarti kalau Ibu tuliskan dalam simbol matematika, berarti jumlah bilangan asli itu kan mulai dari 1 ya, ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, ditambah, dan seterusnya sampai dengan ditambah n ya. Nah, ini jumlah dari bilangan asli. Katanya tuh jumlah bilangan asli itu tidak perlu kita hitung satu persatu, karena hasilnya akan sama dengan n per 2 dikalikan n tambah 1 gitu. Itu ada pernyataan matematika yang mengatakan seperti itu, menyatakan seperti itu. Nah, kita harus skeptis nih. Maksudnya kita jangan sampai mudah mempercayai sesuatu ya. Jadi kita harus membuktikan dulu, benar nggak sih pernyataan ini tuh? Apakah valid pernyataannya atau tidak? Nah, jadi bagaimana cara kita membuktikan pernyataannya? Oke, yang pertama, ya jelas kita tinggal ambil aja kan, mulai dari satu bilangan, misalnya dimulai dari n sama dengan 1, kita ambil nih, bilangan pertama, kalau n-nya sama dengan 1 berarti cuma diambil satu bilangan ya. Berarti bilangan pertama dari deret ini adalah 1 kan ya. Oke, maaf, bentar. Bilangan pertama dari deret ini, bilangan pertama dari deret ini adalah 1. Nah, maka kita tuliskan nih rumusnya, katanya tuh nanti hasilnya tuh jadi n per 2 dikalikan n plus 1. Berarti kita tuliskan di sini 1 sama dengan, satunya dari mana? Satunya dari ini, suku pertama. Karena kita membuktikannya mulai dari n sama dengan 1. Berarti kalau n sama dengan 1, ambil suku pertama. Berarti suku pertamanya 1 ya. Lalu sama dengan, kita tuliskan nih, yang ini, yang rumusnya. Rumusnya tuh n per 2 dikalikan n tambah 1. Tapi kita ganti n-nya dengan 1 ya. Berarti 1 per 2 dikalikan 1 ditambah 1. Berarti ini hasilnya jadi 1 sama dengan 1 per 2 dikali 1 tambah 1 berapa? 2 ya. Berarti 1 sama dengan 1 per 2 dikali 2 hasilnya berapa? 1. Oke, berarti ruas kiri sudah sama dengan ruas kanan. Artinya, oh pernyataan ini benar untuk N sama dengan 1. Tapi kan kita harus jangan langsung puas ya kalau baru satu bilangan yang kita ambil. Coba kalau kita buktikan lagi, kita ambil N-nya sama dengan 2, berarti kita ambil 2 bilangan ya. 2 bilangannya berarti 1 ditambah 2 ya. 1 ditambah 2 sama dengan, nah, 1 ditambah 2 sama dengan, berarti kita tulis ulang rumus ini, tapi N-nya diganti dengan 2. Berarti 2 per 2 dikalikan 2 tambah 1. Sampai sini paham? Oke, berarti 1 tambah 2 itu 3 ya. 2 per 2 itu 1, 2 tambah 1 itu 3. Berarti di sini 3 sama dengan 1 kali 3 ya 3. Berarti ruas kiri sama dengan ruas kanan. Berarti di sini pernyataannya benar ya. Pernyataannya benar untuk N sama dengan 2. Nah, gimana nih? Kita lanjut lagi ke N sama dengan 3. Berarti kita ambil 3 suku dari sini. Berarti dari 1 sampai 3 ya kita ambil. Berarti 1,
tambah 2 tambah 3 sama dengan, nah kita tulis ulang rumusnya, tapi kita ganti N-nya dengan 3. Jadi 3/2 dikalikan 3 ditambah 1. Berarti ini hasilnya jadi berapa? 1 tambah 2 tambah 3? 1 tambah 6, oke. Berarti ini 3/2 dikalikan 4 ya. 4-nya bisa dibagi dengan 2, hasilnya 2, berarti tinggal 6 dikali 3 kali 2 itu berapa? 6 juga ya. Berarti 6 sama dengan 6, ruas kiri sama dengan ruas kanan. Berarti pernyataannya benar. Oh, berarti kita baru ambil 3 pernyataan nih. Baru ambil 3 pernyataan. Dan dari ketiga pernyataan ini tuh semuanya benar ya, terbukti benar. Tapi gimana nih? Kan di sini pengennya dari 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, sampai dengan N. Pengennya sampai dengan N. Ya nggak mungkin dong kita cek satu per satu, dilanjutin sampai 5. Terus N-nya 6, N-nya 7, sampai N-nya 100. Ya nggak mungkin kan ya kalau kita buktikan satu per satu. Nah, cara lain untuk membuktikan kebenaran ini tuh menggunakan induksi matematika. Jadi induksi matematika tuh cara untuk mempermudah menguji suatu pernyataan matematis seperti itu. Dapat dipahami sampai sini? Oke, jadi kalian nanti nggak usah buktiin satu per satu seperti ini ya. Nanti kita buktiinnya menggunakan induksi matematika. Nah, bagaimana sih konsep dari induksi matematika atau prinsip induksi matematika? Jadi, prinsip induksi matematika itu dapat diilustrasikan dengan domino efek. Kalian tahu kartu domino? Nah, kalau domino itu kita berdirikan dan beberapa atau sejumlah domino kita tegakkan dan letakkan dengan jarak yang sama, maka nanti kalau ibu robohkan domino yang pertama, apakah domino yang di belakangnya akan ikut roboh? Iya, Bu. Oke, Iya, nah Bu. domino efek tuh seperti ini ya. Oke, itu failed ya, gagal itu dominonya. Oke, yang benarnya seperti ini anak-anak. Nah, seperti ini ya. Jadi yang benarnya itu adalah nah seperti ini. Jadi dominonya itu akan roboh ketika kita merobohkan domino pertama ya. Jadi prinsip dari domino efek itu adalah domino pertama harus dirobohkan atau dijatuhkan ya atau didorong. Lalu yang kedua, jika seandainya domino ke N itu misalnya domino kesekian, ke N sama dengan K tuh domino kesekian ya. Jika domino kesekian didorong, maka harus dapat dipastikan bahwa domino berikutnya atau domino yang di belakangnya, berarti tadi dominonya ke K ya, maksudnya ke N sama dengan K. Berarti setelah N sama dengan K, yaitu N sama dengan K plus 1 ya. Berarti domino setelahnya, yaitu domino ke N sama dengan K plus 1 juga akan roboh. Nah, kalau digambarkan, jadi gambarnya seperti ini. Jadi domino pertama nih, domino pertama harus kita robohkan. Nanti pasti domino kedua juga roboh kan ya. Domino ketiga juga roboh, domino keempat juga roboh, dan domino ke K itu juga kalau dirobohkan, kita harus membuktikan bahwa domino ke K plus 1 juga akan ikut roboh seperti itu ya. Jadi prinsipnya ada dua, harus menjatuhkan dulu atau merobohkan dulu domino pertama. Lalu jika seandainya domino ke K ini dirobohkan juga, maka harus kita buktikan bahwa domino ke K plus 1 atau domino setelahnya itu akan ikut roboh. Dapat dipahami sampai sini? Ya, Bu, paham. Oke, nah dari prinsip domino tersebut, dari prinsip domino tersebut, maka didapatkanlah langkah-langkah untuk membuktikan pernyataan matematis menggunakan induksi matematika yang terdiri dari dua langkah. Yang pertama ada basis induksi. Ingat-ingat ya, yang pertama ada basis induksi, yang kedua ada langkah induksi. Jadi langkah dalam induksi matematika itu hanya ada dua, yaitu basis induksi dan langkah induksi. Nah, apa sih Bu yang dimaksud dengan basis induksi? Jadi basis induksi itu adalah buktikan bahwa PN benar untuk setiap bilangan asli terkecil atau N sama dengan 1. Oke, sebentar ya. Coret-coret. Hapus dulu.
Kenapa nih? Bentar. Oke, sebentar ya. Sebentar ya, ada kesalahan teknis, Ibu perbaiki dulu. Nah, jadi barusan kata Ibu kalau prinsip atau langkah induksi matematika itu ada berapa prinsip atau ada berapa langkah? Ada dua ya. Oke. Pertama itu disebutnya basis induksi. Langkah kedua itu disebutnya langkah induksi ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan basis induksi? Jadi basis induksi itu adalah membuktikan bahwa PN benar untuk setiap bilangan asli N terkecil. Bu, PN itu apa? Jadi PN itu adalah suatu pernyataan matematika. Jadi PN itu adalah suatu pernyataan matematika. Contohnya seperti yang tadi ya, ada penjumlahan bilangan atau disebut deret ya. Nah, itu bisa kita misalkan dengan PN. Jadi basis induksi itu adalah kita harus membuktikan bahwa PN atau pernyataan matematika itu benar untuk setiap bilangan asli N terkecil. Kalau bilangan asli terkecil itu berapa sih? Bilangan asli terkecil itu berapa? Satu ya. Berarti kita harus membuktikan bahwa PN benar untuk N sama dengan 1. Gitu maksud dari basis induksi ya. Oke, lanjut ke langkah kedua, yaitu langkah induksi. Yaitu asumsikan. Asumsikan tuh diumpamakan ya, atau diandaikan. Andaikan atau umpamakan PN itu benar untuk N sama dengan K. Ya, jadi kita berandai-andai bahwa PN itu benar untuk N sama dengan K. Jadi ketika kita ganti N-nya dengan K, itu anggaplah itu teh pernyataan yang benar gitu maksudnya ya. Lalu buktikan bahwa PN juga benar untuk N sama dengan K plus 1. Oh, berarti kalau PN sama dengan K benar, berarti kita selanjutnya harus ngebuktiin bahwa PN sama dengan K plus 1 juga benar, alias PN setelahnya ya, N setelah K gitu. Jadi ini ada dua langkah dalam mencari atau menguji kebenaran suatu pernyataan matematis menggunakan induksi matematika. Ibu ulangi, yang pertama, basis induksi itu clue-nya adalah buktikan PN benar untuk N sama dengan 1. Ini clue-nya. Yang kedua, langkah induksi yaitu asumsikan PN benar Ibu, untuk mohon maaf. N sama dengan K. Ya, gimana? Screen-nya gak berjalan, Bu. Oh, Stuck maaf, di maaf. file. Mohon maaf, Bu. Sebentar. Udah lama belum nggak jalannya? Lama, Bu. Oke, maaf anak-anak. Nah, sekarang sudah tampil? Iya, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Oke, Ibu ulangi lagi, berarti Ibu ulangi lagi ya. Jadi, langkah pertama itu adalah basis induksi ya. Basis induksi itu adalah buktikan bahwa PN benar untuk setiap bilangan asli N terkecil. Yang dimaksud dengan PN itu adalah, nih kita lihat di atas. PN itu adalah pernyataan matematika. Contohnya yang tadi, 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sama dengan ya, sampai sama dengan bla bla bla. Nah, itu kita sebut atau kita misalkan dengan PN. Jadi PN itu pernyataan matematis ya. Nah, di langkah pertama kita harus membuktikan bahwa PN-nya benar untuk N sama dengan 1. Berarti kita harus ganti N-nya sama dengan 1 ya, diganti N yang ada di PN itu oleh 1. Nah, kalau itu benar, kalau pernyataan N sama dengan 1 benar, maka kita lanjut ke langkah kedua, yaitu langkah induksi. Langkah induksi itu adalah asumsikan. Asumsikan itu berarti umpamakan atau andaikan PN itu benar untuk N sama dengan K. Oke, berarti nanti pernyataan PN
N-nya kita ganti dengan K. Nah, setelah diganti dengan K, ya kita anggaplah itu teh pernyataan yang benar gitu maksudnya ya. Nah, setelah itu kita harus buktikan bahwa PN juga benar untuk N sama dengan K plus 1. Berarti setelah tadi mensubstitusi K ya, langkah selanjutnya kita harus membuktikan bahwa PN itu benar untuk N sama dengan K plus 1. Berarti sekarang kita ganti N-nya dengan K plus 1. Seperti itu ya. Jadi kunci dari dua langkah induksi ini adalah langkah pertama itu basis induksi itu tinggal ganti N-nya sama dengan 1. Kalau langkah kedua atau langkah induksi itu kita ganti N-nya sama dengan K. Ya, itu kita anggap benar. Lalu kita buktikan, kita ganti N-nya sama dengan K plus 1. Nah, itu juga harus kita buktikan benar. Ya. Jadi ada dua langkah di induksi matematika. Oke, boleh kalian tulis atau boleh kalian capture. Sudah? Sampai sini ada pertanyaan dulu. Jadi pokoknya intinya sama kayak domino efek ya. Gimana? Ada yang mau bertanya? Maaf Bu, saya Nova Muhammad Afbil. Tadi dispen pada jam pelajaran ke-7. Oh iya, oke. Saya Sekarang sudah konsultasi beliau wali kelas. Oke, sekarang sudah hadir. beres? Ya, alhamdulillah ya. Naufal, silakan ikuti pembelajarannya ya. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, jadi langkah induksi matematika itu seperti domino efek ya. Berarti langkah pertamanya kita harus ganti N-nya sama dengan 1. Langkah kedua kita harus ganti N-nya sama dengan K. Dan kemudian kita ganti N-nya sama dengan K plus 1. Jadi mirip sekali dengan domino efek yang tadi ya. Jadi langkah pertama ganti N-nya dengan 1. Langkah kedua ganti N-nya dengan K. Lalu buktikan atau ganti N-nya dengan K plus 1. Sampai sini paham? Sudah di-capture atau ditulis? Oke, Ibu lanjut ya. Nah, jika dapat menunjukkan kedua langkah tersebut benar, jadi kalau kalian bisa menunjukkan kedua langkah ini benar, berarti pernyataan matematisnya atau pernyataan PN-nya juga benar gitu. Jadi kalau hanya satu langkah Bu yang benar, ya berarti kesimpulannya pernyataan matematisnya tidak valid atau tidak benar. Nah, pernyataan matematis PN-nya itu dianggap benar jika kalian bisa membuktikan kedua langkah ini benar. Seperti itu ya, jadi harus kedua langkahnya yang terbukti benar. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada jenis-jenis induksi matematika. Ibu tidak akan bahas secara detail ya, ini cuma pengetahuan aja. Yang pertama, Yang pertama ada induksi matematika sederhana. Ini berlaku untuk setiap bilangan asli N. Berarti dimulai dari 1 ya. Dimulai dari 1 N-nya. Nah, langkah-langkahnya sama kayak barusan, yaitu buktikan bahwa PN benar untuk N sama dengan 1. Langkah keduanya, asumsikan PN benar untuk N sama dengan K. Kemudian buktikan bahwa PN benar untuk N sama dengan K plus 1. Berarti induksi matematika sederhana yang seperti barusan Ibu jelaskan ya. Nah, itu disebutnya induksi matematika sederhana. Lalu ada juga yang disebut induksi matematika yang diperluas. Kalau diperluas berarti N-nya bukan mulai dari 1, tapi N-nya mulai dari M. Ya, di sini ada keterangannya nih. N-nya harus lebih besar atau sama dengan M. Jadi N-nya tidak mulai dari 1, tapi bisa mulai dari 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, itu yang disebut dengan induksi matematika yang diperluas. Tapi langkahnya hampir sama. Cuma di yang pertama nih, di langkah pertama, ganti N-nya bukan dengan 1, melainkan dengan bilangan terkecil di sini. Kan di sini bilangan terkecilnya mulai dari M ya. Berarti ganti N-nya dengan M ya, bukan dengan 1 untuk yang matematika diperluas. Lalu langkah keduanya, asumsikan PN benar untuk N sama dengan K, ini sama ya. N-nya diganti dengan K, lalu dibuktikan PN-nya diganti dengan K plus 1. Jadi sama seperti induksi matematika yang sederhana, hanya saja di langkah pertama, N-nya bukan diganti dengan 1, melainkan diganti dengan M, di mana M itu adalah merupakan bilangan terkecil di pernyataannya, di syaratnya ya. Nah, itu induksi matematika yang diperluas. Silahkan di-capture dulu. Oke. Selanjutnya,
ada induksi matematika kuat. Kalau induksi matematika kuat, berlakunya untuk setiap bilangan asli n, berarti berlakunya untuk n sama dengan 1. Sama dengan induksi matematika sederhana ya. Langkahnya pun sama, yang pertama ganti n-nya dengan 1, langkah kedua, nah tapi langkah keduanya agak beda. Ganti n-nya tuh dengan 1, 2, 3, dan seterusnya, sampai dengan K-1 dan K, kemudian buktikan PN benar untuk N sama dengan K+1 diganti N dan K+1. Jadi hampir sama kayak induksi matematika sederhana ya. Bedanya di langkah kedua. Di langkah keduanya itu dimulainya bukan dari K, tapi harus dari awal. Dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Karena ini namanya jadi harus sedetail mungkin ngebuktiinnya. Gitu, paham ya maksudnya? Nah, lalu yang terakhir ada induksi matematika kuat yang diperluas. Yang diperluas ya. Untuk induksi matematika yang diperluas, berarti kan bilangan aslinya nggak mulai dari 1, mulainya dari M ya. Sehingga langkah pertamanya, substitusinya N-nya bukan sama dengan 1, tapi substitusinya N-nya sama dengan M. Nah, di langkah kedua, karena ini matematika, induksi matematikanya kuat, berarti mulainya harus dari awal lagi. Dari M lagi, lalu setelah M, M+1, lalu setelah M+1, M+2, dan seterusnya sampai K-1, dan sampai K, lalu dibuktikan PN benar untuk N sama dengan K+1. Nah, jadi ada 4 jenis induksi matematika ya. Ada induksi matematika sederhana, berarti N-nya dimulai dari 1. Dimulai dari 1. Lalu ada induksi matematika yang diperluas. Berarti induksi matematika yang diperluas itu N-nya dimulai dari M. Dapat dipahami sampai sini anak-anak? Apakah kedengaran jelas suara Ibu? Ya, Bu. Dengar, Oke. Bu. Nah, biar kalian nggak bingung nih, Ibu kasih contoh soal ya. Tapi sebelumnya di sini nanti ada 3 tipe soal yang akan kita kerjakan. Tapi hari ini kita hanya membahas satu saja dulu, yang ini saja dulu ya. Jadi induksi matematika itu bisa digunakan untuk menguji pernyataan matematika berupa barisan. Barisan kemarin kita sudah pelajari ya. Yang kedua yang berupa ketidaksamaan. Ketidaksamaan tuh maksudnya pertidaksamaan. Berarti ditandai oleh tanda lebih kecil, lebih besar, lebih kecil atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan ya. Dan yang ketiga pernyataan matematis berupa keterbagian. Jadi nanti ada 3 tipe soal tentang induksi matematika. Tapi kita hari ini akan belajar untuk yang pernyataan matematis berupa barisan saja dulu ya. Oke, Ibu akan lanjut. Nah, induksi matematika pada barisan. Sorry. Nah, kelebihan. Langsung ke contoh soal ya. Kenapa Ibu nggak jelasin materi? Ya karena barusan sudah. Induksi matematika itu mengerjakannya 2 langkah. Hanya 2 langkah. Itu berlaku untuk seluruh pernyataan. Pernyataan yang barisan, pernyataan yang pertidaksamaan, pernyataan yang keterbagian. Pokoknya ngerjain induksi matematika itu cuma 2 langkah. Basis induksi dan langkah induksi. Seperti itu ya. Oke. Nah, di sini contoh soalnya adalah buktikan bahwa 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai dengan ditambah 2n-1 itu sama dengan n kuadrat untuk setiap bilangan asli n. Nah, kalau kemarin kan kita ngitung jumlahnya ya, benar nggak? Kemarin kita ngitung jumlahnya kan? Atau kita buat notasi sigmanya, atau kita buat penjabaran dari deretnya. Kalau kemarin kayak gitu ya. Nah, sekarang mah udah ada bentuk lengkapnya. Jadi udah ada bentuk deretnya, udah ada bentuk notasi sigmanya juga. Nah, sekarang kita harus uji, bener nggak sih bentuk matematika ini teh valid enggak gitu maksudnya ya. Kita ujinya menggunakan induksi matematika. Oke, kalau suara Ibu atau materinya kurang jelas, kalian interupsi ya. Nah, jawabannya, langkah-langkahnya yang pertama, kita misalkan dulu pernyataan matematis ini dengan PN ya. Jadi PN
sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai dengan ditambah 2n-1 sama dengan n kuadrat. Ya, jadi itu langkah pertama di luar induksi ya. Maksudnya kita harus menyatakan dulu bahwa si pernyataan matematis ini disimbolkan atau dilambangkan atau dimisalkan dengan PN. Sampai sini paham? Paham, Bu. Terus sekarang kita masuk ke langkah induksi yang pertama, yaitu basis induksi. Masih ingat tadi di basis induksi kita harus membuktikan PN benar untuk N-nya sama dengan berapa? 1. Oke, berarti basis induksi itu 1, Bu. adalah buktikan PN benar untuk N sama dengan 1. Berarti kita ambil berapa angka kalau N-nya sama dengan 1? Ambil satu angka yang awal ini ya. Nah, kita ambil angka 1. Berarti di sini 1 ya, 1. Nah, sorry. Oh, maaf. 1 sama dengan, nah, lalu kita tulis ulang rumus ini ya. Kita tulis ulang rumus ini, tapi N-nya diganti dengan 1 ya. Berarti jadi 1 kuadrat. Paham sampai sini? Ibu ulangi lagi. Langkah pertama itu, kan di sini N-nya sama dengan 1. Berarti kita ambil satu bilangan pertama. U1. Berarti U1-nya 1. Kita tulis lagi 1. Sama dengan, nah yang 1 kuadrat ini dari mana, Bu? Dari rumusnya. Rumusnya kita tulis ulang, tapi N-nya diganti dengan 1. Jadi 1 kuadrat, seperti itu. Paham sampai sini? Paham, Bu. Berarti di sini 1 sama dengan 1 kuadrat itu berapa sih? 1. Oke, berarti ruas kiri sama nggak dengan ruas kanan? Sama. Nah, kalau ruas Sama. kiri sama dengan ruas kanan, berarti terbukti bahwa P1 itu benar. P1 itu maksudnya PN ketika N-nya udah diganti jadi 1 ya. Jadi terbukti bahwa P1 benar. Nah, gini doang ya. Oke. Gampang banget kan membuktikan induksi matematika untuk langkah pertama. Basis induksi, tinggal ganti aja N-nya sama dengan 1. Oke, dapat dilanjut atau ada yang masih bingung? Oke, kita lanjut ke langkah kedua, yaitu langkah induksi. Masih ingat tadi di langkah induksi, asumsikan apa? Asumsikan PN benar untuk N sama dengan berapa? K. Oke, berarti asumsikan PN benar untuk N sama dengan K. Berarti asumsikan, kita andaikan, kita umpamakan PN itu benar untuk N sama dengan K. Berarti kita tulis ulang PN. PN tuh ini ya. Nah, kita tulis ulang PN yang ini, tapi N-nya diganti dengan K, gitu maksudnya ya. Berarti di sini jadi 1, tambah 3, tambah 5, tambah 7, sampai dengan ditambah 2, N-1. Nah, N-nya kita ganti dengan K, berarti jadi 2, K-1, sama dengan N kuadrat ini juga nih, N kuadrat ini juga kita ganti dengan K, berarti jadi K kuadrat. Sampai sini paham? Atau ada yang masih bingung? Insyaallah paham, Bu. Oke, jadi tinggal Paham, Bu. diganti ya. Tinggal diganti N yang ada di PN ini oleh K gitu. Nah, itu kita udah asumsikan, kita anggaplah ini teh benar gitu. Kita anggap ini benar. Selanjutnya kalau kita udah menganggap ini benar, kemudian kita harus membuktikan bahwa PN benar untuk N sama dengan K plus 1. Berarti kita harus buktikan setelah K. Berarti kalau setelah K itu kan K plus 1 ya. Nah, berarti kita tulis ulang di sini, tulis ulang ruas kiri. Nah, kita tulis ulang ruas kiri nih, yang ini kita tulis ulang. Nah, yang ini kita tulis ulang. Oke. Kita tulis ulang di bawahnya, jadi 1, tambah 3, tambah 5, tambah 7, ditambah sampai dengan ditambah 2K min 1. Nah, ini kan kalau PN-nya, N-nya diganti sama K ya. Nah, sekarang kan N-nya diganti sama K plus 1. Berarti kita harus tambahin lagi. Tambahin lagi setelah 2K min 1 teh berarti 2, tapi K-nya diganti jadi K plus 1 dikurangi 1. Nah, kayak gini. Paham nggak?
Atau bingung? Jadi kita tambahin lagi yang ini nih, kita tambahin lagi yang ini, tapi sekarang K-nya diganti, jadi K plus 1. Gitu. Ada yang masih bingung? Oke, Ibu ulangi. Nah, kan kita mau membuktikan bahwa tadi udah membuktikan N sama dengan K ya. Sekarang kita buktikan N sama dengan K plus 1 benar ya. Nah, berarti kita tulis ulang yang tadi, yang N sama dengan K, tapi yang ruas kiri aja. Berarti sampai 2K-1 ini ya. Nah, lalu kita tambahkan lagi dengan 2K-1. Dengan 2K-1, tapi K-nya diganti dengan setelah K, berarti K plus 1. Berarti kalau ditulis jadi gini nih. 2, nah jadi gini. Nah, paham nggak sampai sini? Jadi 2, bla bla bla, min 1. Jadi 2K-1, tapi K ini nih kita ganti dengan K plus 1. Nah, kayak gini. Paham nggak sampai sini? Paham. Oke, ada yang masih bingung? Jadi kita tambahkan dengan yang setelahnya ya. Yang setelahnya itu berarti K plus 1. Karena kan tadi K, sekarang K plus 1. Berarti tinggal tambahin lagi kayak gini, cuma K-nya diganti sama K plus 1 gitu. Paham sampai sini? Oke, ada yang ditanyakan nggak? Ada yang masih bingung? Nah, itu kan ruas kiri ya. Sekarang ruas kanannya diisi apa, Bu? Ruas kanannya diisi dengan ini. Nah, di soal, ruas kanan yang ada di soal ini kita tulis ulang, tapi sekarang N-nya diganti dengan K plus 1 ya. Berarti kalau kita tulis, jadi K plus 1 dikuadratkan. Seperti itu. Dapat dipahami sampai sini? Oke, ada yang masih bingung? Jadi ruas kirinya mah didapat dari yang ini ya, didapat dari yang kuning ini nih, tinggal tambahin lagi yang ini cuma K-nya diganti dengan K plus 1. Kalau ruas kanannya didapat dari yang soal, tapi N-nya diganti sama K plus 1. Gitu. Paham maksudnya? Oke, nah sekarang coba perhatikan nih sama kalian. Dari 1 sampai dengan 2K-1 nih, dari 1 sampai 2K-1 sama dengan yang atas yang ini, benar nggak? Sama dengan yang atas ya? Yang atas teh ini teh sama dengan K kuadrat. Yang atas teh ini teh dari 1 sampai 2K-1 teh sama dengan K kuadrat. Oh ya udah, kita ganti aja. Kita ganti dari 1 sampai 2K-1 ini kita ganti dengan K kuadrat. Dapat dipahami sampai sini? Ada yang masih bingung? Kurang, Bu. Bingung. Oke, bingung. Ibu ulangi lagi. Jadi, tapi sampai yang tahap ini udah ngerti? Sampai yang ini udah ngerti? Udah. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat nih. Dari 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai dengan ditambah 2K-1 teh adalah K kuadrat. Kan di atasnya ditulis nih, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai dengan ditambah 2K-1 itu adalah K kuadrat. Oh, berarti dari 1 sampai 2K-1 ini teh adalah K kuadrat. Gitu maksudnya. Paham nggak sampai sini sekarang? Paham. Oke, terus selanjutnya kalau nggak paham bilang ya. Jangan diem-diem baik. Oke. Selanjutnya ya udah kita tinggal hitung yang ini. Berarti 2 kali K jadi 2K. 2 kali 1 berarti jadi positif 2 dikurangi 1 ya. Sama dengan K plus 1 dikuadratkan. Dapat dipahami sampai sini? Oke. Paham, Nah, Bu. sekarang berarti kita hitung ini K kuadrat ditambah 2K ya. Ditambah 2 min 1 itu berapa? 1 ya. 1. Sama dengan, Bu, kok ruas kanan enggak diapa-apain? Oke, kan kita mau membuktikan ya. Kalau mau membuktikan, berarti ya buktiinnya sebelah aja. Maksudnya sebelah aja, teh ruas kiri aja, atau ruas kanan aja. Jadi jangan kedua ruas dibuktikan atau dikerjakan. Jadi yang kita kerjakan itu yang ruas kiri. Yang ruas kanan mah udah aja tetap tulis K plus 1 dikuadratkan sampai akhir tetap tulis kayak gitu. Jadi yang dikerjainnya cuma yang ruas kiri. Jadi kita pembuktiannya adalah pembuktian ruas kiri gitu. Paham sampai sini? Oke.
Nah, sekarang coba kalian lihat. Kan cara terbukti benar teh kalau ruas kiri sama dengan ruas kanan ya. Kalau kayak gini udah sama belum? Ruas kiri sama dengan ruas kanan udah sama belum? Sama, Bu. Sama. Kenapa sama? Ini kan bukan K+1 dikuadratin. Sama ya? Sama bentuknya. Iya, belum sama bentuknya, tapi sebenarnya nilainya udah sama ya. Oke, makanya Ibu lanjutin di sini. Ibu tulis ulang ya ke atas karena nggak cukup. Tapi kalian nanti tulisnya ke bawah aja. Nggak usah ikut Ibu ke atas kayak gini. Nah, K kuadrat tambah 2K tambah 1 itu sama dengan K+1. Oke, bentar. K+1 dikuadratkan. Oke. Ada yang tahu ini bentuk persamaan kuadrat ya. Bentuk persamaan kuadratnya identik sama memfaktorkan. Pasti selalu difaktorin. Masih ingat nggak cara faktorkan tuh gimana? Masih ingat? Caranya tuh kita lihat nih. Di sini, ini kan, ini kan belakangnya 1 ya. Belakangnya 1, tengahnya 2. Belakangnya 1, tengahnya 2. Ya, ingat-ingat. Belakangnya 1, tengahnya 2. Ibu kasih warna lain. Bagi yang masih bingung memfaktorkan, Ibu kasih warna lain nih. Ini belakangnya 1, tengahnya 2. Berarti kita harus cari nih angka yang dikaliin tuh 1. Dan yang dijumlahkan itu hasilnya 2. Jadi 1 dari mana? 1 dari yang ujung. 2 ini dari mana? 2 ini dari yang tengah. Gitu. Jadi kita harus cari bilangan yang dikalikan tuh isinya 1. 2 bilangan tuh yang dikalikan isinya 1. Tapi kalau dijumlahin isinya 2. Berarti bilangan berapa aja tuh? 1 1 dan 1 ya. Kenapa? Karena 1 kali 1 ya isinya 1. 1 tambah 1 isinya 2. Gitu. Paham sampai sini? Siapa yang masih bingung? Ada yang masih bingung nggak? Insya Allah paham ya. Oke, berarti kita bisa tulis nih faktornya ini berarti gini kan. Nah, kalau kita tulis faktornya berarti kita simpan K di sini, simpan K di sini. Nah, ini angkanya 1, yang ini juga angkanya 1. Tandanya positif, berarti +1 ya. Berarti sama dengan K+1 dikuadratkan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke. Sekarang udah sama belum ruas kiri dan ruas kanan? Kan tujuannya tuh membuktikan bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan ya. Udah sama belum ruas kiri dan ruas kanan? Sudah, Bu. Sedikit lagi ya, tinggal ubah. Nah, ini kan faktornya kembar. Faktornya kembar berarti kita bisa tuliskan dalam bentuk pangkat 2 seperti ini. Ya, benar kan? Sama dengan K+1 dikuadratkan. Nah, sekarang apakah ruas kiri sudah sama dengan ruas kanan? Sudah, Bu. Oke, berarti terbukti bahwa PK+1 benar. Ini jadinya terlalu bawah ya, kalian geserin ke atas saja nanti kalau nulis. Nah, berarti terbukti, nah di sini nanti simpennya. Terbukti bahwa PK+1 benar. Ya. Nah, kata Ibu, kalau udah terbukti kedua langkah ini benar, basis induksi benar, langkah induksi benar, maka dapat ditarik kesimpulan, jadi terbukti bahwa si soal ini nih, pernyataan di soal ini benar. Berarti terbukti bahwa 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai dengan ditambah 2n-1 itu sama dengan n kuadrat untuk setiap bilangan asli n. Jadi kalian tinggal tulis ulang soalnya, terbukti bahwa soalnya itu emang benar gitu, pernyataan di soalnya. Sampai sini ada yang ditanyakan atau ada yang masih bingung? Sok, yang masih bingung coba ditanyakan karena kedepannya langkahnya sama kayak gini-gini aja. Jadi kalau yang masih bingung, sekarang tanyain ya biar nanti kedepannya nggak bingung lagi. Oh, ada yang masih bingung nggak? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham sampai sini? Paham, Bu. Oke. Paham ya? Jadi Ibu ulangi lagi. Sok sambil ada yang mau nulis atau nge-capture boleh. Ibu ulangi lagi. Untuk membuktikan pernyataan matematis itu, pertama kita misalin dulu pernyataan matematisnya dengan PN. Yang ini ya. Kita misalin dengan PN. Nah, setelah itu kita tuliskan
Langkah pertamanya itu adalah basis induksi, yaitu buktikan PN benar untuk N sama dengan 1. Berarti kita tinggal ambil satu bilangan pertama, yaitu bilangan pertamanya adalah 1, sama dengan yang ruas kanannya ditulis lagi nih, yang N kuadratnya, tapi N-nya diganti dengan 1, berarti jadi 1 kuadrat. Berarti di sini 1 sama dengan 1. Kalau ruas kiri dan ruas kanan sama, berarti terbukti bahwa P1 itu benar. Karena N-nya diganti dengan 1. Jadi bukan PN lagi, berubah jadi P1 gitu. Nah, kalau basis induksi benar, kita lanjutin ke langkah selanjutnya, yaitu langkah induksi. Di langkah induksi itu ada asumsi dulu. Asumsikan PN benar untuk N sama dengan K. Berarti semua pernyataan PN ini kita tulis ulang. Nih, pernyataan PN yang dikotakin merah ini kita tulis ulang. Tapi N-nya sekarang diganti dengan K. Berarti 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai dengan ditambah 2K min 1. Gitu. Sama dengan K kuadrat. Nah, itu asumsi PN benar untuk N sama dengan K. Ya, nggak usah dikerjain ini mah, pokoknya diasumsiin aja, dianggap ajalah ini tuh benar. Jadi nggak usah ada hitung-hitungan ya di yang ini mah. Gitu. Nah, selanjutnya kita buktikan bahwa PN juga benar untuk N sama dengan K plus 1. Berarti kita harus ngebuktiin PN benar untuk N sama dengan K plus 1. Berarti kita tulis ulang yang di atas ini nih, tapi yang ruas kirinya aja. Berarti dari 1 tambah 3 tambah 5 sampai dengan 2K-1 kita tulis ulang. Lalu kita tambahkan lagi dengan yang 2K-1 ini nih. Dengan 2K-1 ini, tapi K-nya diganti dengan K plus 1. Karena di sini pengennya N-nya adalah K plus 1. Ya, jadi kita tulis ulang ini 2K-1-nya, tapi K-nya diganti jadi K plus 1. Nah, sama dengan kalau yang ruas kanannya ya kita tulis lagi dari soal, tapi N-nya diganti dengan K plus 1, dikuadratkan gitu. Nah, bentuk yang 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai dengan ditambah 2K-1 itu kan itu nilainya sama dengan K kuadrat ya. Berarti yang ini pun nilainya sama dengan K kuadrat yang ditandai warna kuning. Ini nilainya sama dengan K kuadrat. Jadi kita nggak perlu tulis lagi 1 tambah 3 tambah 5 sampai dengan ditambah 2K-1. Ya tulisnya K kuadrat aja, karena nilainya kan sama gitu. Berarti K kuadrat ditambah, ini tinggal dihitung ya, jadi 2K ditambah 2 dikurangi 1 sama dengan K plus 1 dikuadratkan. Nah, yang ruas kanannya tetap ditulis ulang sampai akhir, karena pembuktiannya hanya sebelah aja. Kita gunakan pembuktian ruas kiri aja. Lalu di sini kita dapat K kuadrat ditambah 2K ditambah 2 kurangi 1 itu 1 sama dengan K plus 1 dikuadratkan. Nah, belum sama kan? Tujuannya kan harus bikin ruasnya sama. Nah, karena nggak cukup, Ibu pindah ke atas ke sini. Berarti Ibu tulis ulang lagi ya. K kuadrat tambah 2K tambah 1 sama dengan K plus 1 dikuadratkan. Nah, kita faktorkan nih bentuk persamaan kuadrat ini. Didapatlah faktornya adalah K plus 1 sama K plus 1. Masih belum sama kayak ruas kanan. Tinggal diubah aja disamainnya dengan kita tuliskan faktor kembar ini dalam bentuk pangkat 2. Nah, jadi kan sama ruas kiri dan ruas kanan. Kalau ruas kiri dan ruas kanan sama, ya kita kasih kesimpulan bahwa terbukti PK plus 1 itu benar. Nah, langkah pertama tadi benar, langkah pertama benar, yang ini P1 benar, terus PK plus 1 juga benar, berarti ya kesimpulannya jadi terbukti bahwa dengan ditambah 2N-1 sama dengan N kuadrat untuk setiap bilangan asli N. Jadi terbukti bahwa si soal ini nih, pernyataan di soal ini teh benar gitu. Dapat dipahami sampai sini? Paham, Bu. Oke, ada yang mau Bisa, Bu. ditanyakan nggak? Ibu kasih waktu mau ditanyakan. Barangkali ada yang masih bingung. Karena nanti akan ada tuh. Iya, boleh. Sok, yang mana yang mau ditanyain? Perkenalkan diri dulu ya, siapa namanya? Kalau misal dalam pernyataan basis induksinya salah, berarti jangan dilanjut ya, Bu? Ya, jangan Langkah dilanjutin. selanjutnya. Betul, karena yang pertama aja udah salah. Pasti selanjutnya kesananya juga salah. Jadi nggak perlu dilanjutin ya. Tapi pasti
kalau soal dari Ibu nanti nggak akan yang langkah pertama salah ya, pasti langkah pertama benar, karena nanti kalian suruh melanjutkan ke langkah kedua gitu. Udah kejawab pertanyaannya? Sudah, Bu. Oke, Terima kasih, Bu. sama-sama Sakila ya. Siapa lagi yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya lagi? Yang masih belum ngerti silahkan ditanyakan, karena nanti di akhir ada tugas tentang induksi matematika pada barisan nih. Jadi kalau bingung, ya nanti kalian bingung ngerjainnya. Oke, sepertinya tidak ada ya. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Oke, nah contoh soalnya jangan dulu ke yang kedua ya. Ibu lanjut ke yang ketiga aja dulu. Nah, contoh soalnya ini. Buktikan bahwa sigma dari 2i plus 5 untuk i sama dengan 1 sampai dengan n itu sama dengan n dikalikan n plus 6 untuk setiap n bilangan asli. Bu, kok ini mah bukan bentuk deret, tapi bentuk sigma. Ya nggak apa-apa. Kan kemarin kalian udah belajar ya tentang notasi sigma. Jadi kalau bentuknya masih sigma, notasi sigma kayak gini, ya kalian nyatakan dulu notasi sigmanya dalam bentuk deret. Dapat dipahami sampai sini? Oke, berarti kita nyatakan dulu notasi sigmanya dalam bentuk deret ya. Masih ingat cara menyatakan notasi sigma dalam bentuk deret itu gimana? Tinggal disubstitusi ya. Tinggal disubstitusi. I-nya mulai dari 1 sampai dengan N. Oke, berarti yang pertama berapa nih? Kita ganti I-nya dengan 1. Berarti 2 kali 1 tambah 5. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Paham. Oke. Selanjutnya kita ganti I-nya dengan berapa berarti? Dengan 2, Bu. Jadi 2. berapa? Jadi gimana bentuknya? Jadi 2 Kali 2 tambah 5. Tambah 5. Selanjutnya kita ganti I-nya dengan berapa? 3. Bu. Ya, berarti jadi 2 kali 3 tambah 5. Ya, cukup aja ambil 3 ya. Lalu ditambah sampai seterusnya. Kita ganti I-nya dengan berapa berarti yang terakhir? Kita ganti dengan berapa? N. Berarti jadi gimana bentuknya? 2 kali N tambah 5. 2 kali N tambah Berarti 5. tinggal kita hitung ya. Ini jadi berapa nih? 2 kali 1, 2 tambah 5. 7 ditambah yang ini jadi berapa? 9. Oke, yang ini jadi berapa? 11. Ya, sampai yang terakhir ini nggak bisa dihitung ya, tetap tulis aja 2N plus 5, seperti itu. Nah, jadi notasi sigmanya udah berubah nih, sekarang jadi bentuk deret. Nah, baru deh kita jawab, kita misalin bentuk deret ini menjadi PN. Jadi PN sama dengan 7 tambah 9 tambah 11 sampai dengan ditambah 2N tambah 5 itu sama dengan N dikalikan N plus 6. Sampai sini paham? Paham, Bu. Mohon maaf, kameranya di mute ya. Di nonaktifin. Oke, sampai sini paham. Terus selanjutnya apa nih yang harus kita kerjain? Basis induksi ya. Oke, masih ingat basis induksi teh kita membuktikan PN untuk N sama dengan berapa? 1, Bu. 1, Bu. Kita buktikan PN benar untuk N sama dengan 1, berarti nulisnya jadi gimana? N sama dengan 1. Sama dengan 1 di dalam kurung 1 ditambah 6. Oke, tapi yang ruas kirinya gimana nulisnya yang ruas kirinya? 7. 7. Kenapa 7? Kenapa 7? 2 kali 1 tambah 5. Oh, kenapa 7? Karena kan cuma satu bilangan ya. Berarti kita ambilnya cuma bilangan pertama. N-nya kan 1. Berarti kita ambilnya cuma bilangan pertama. Berarti 7 ya. 7 sama dengan, kita tulis ulang yang ruas kanannya, tapi N-nya diganti sama 1 ya. Berarti 1 kali 1 tambah 6. Sampai sini paham? Oke, berarti 7 sama dengan 1
dikalikan 7 ya. Berarti 7 sama dengan 7. Ruas kiri sudah sama dengan ruas kanan. Berarti terbukti bahwa P1-nya benar gitu. Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke, kita lanjut ke langkah kedua. Namanya langkah apa? Induksi. Langkah induksi berarti harus asumsi ya. Nah, mengandaikan, mengumpamakan PN benar untuk N sama dengan K. Berarti Ibu tulisnya gimana nih sekarang di sini? 7 tambah 9 Tambah 9, tambah tambah 11 11, tambah 13, tambah 13 9, tambah tambah 2. 2N. 2N apa 2K? 2K. Nah, berarti tulis, dua K. tulis ulang PN, tapi N-nya diganti sama K ya. Berarti bukan 2N lagi, jadi 2K ya. 2K tambah 5 sama 5. dengan yang ruas kanan gimana nulisnya? K Dikali dalam kurung K K tambah 6. 6. Nah, gitu. Paham sampai sini? Oke. Selanjutnya, nah ini kita anggap benar. Jadi nggak usah ada perhitungan, ya kita anggap benar aja ya pernyataan ini. Terus selanjutnya, kemudian buktikan PN benar untuk N sama dengan K plus 1. Berarti gimana nih penulisannya? Ibu harus tulis apa nih? Tulis 7 tambah 10 9 tambah 9 tambah 11 tambah 13 tambah sampai dengan ditambah 2K K tambah plus 5 5 terus sama dengan sama ditambah tambah lagi, betul. Tambah. Ditambah berapa? 2 K tambah 1. K tambah 1. Tambah 5. Oke. Sama kayak ini ya, sama kayak ini, cuma K-nya diganti dengan K plus 1 ya. Berarti jadi 2 dalam kurung K plus 1 tambah 5 gitu. Paham maksudnya? Paham, Bu. Oke, sama dengan kalau yang ruas kanan, Ibu harus tulis apa nih yang ruas kanan? K K plus 1. tambah 1. Yang ruas kanan kita ambil dari soal ya. Nah, berarti kita tulis, tapi K-nya diganti, N-nya diganti. Jadi K plus 1. Terus Dalam kurung K tambah 1. lagi K plus 1 tambah 6. Tambah Nah, 6. paham sampai sini? Oke. Paham, Dan Bu. yang kita kerjakan yang ruas kiri aja ya, karena pembuktiannya ruas kiri. Jadi yang ruas kanan tetap aja ditulis kayak gitu. Nah, sekarang langkah selanjutnya Ibu harus tulis apa di sini? Yang 7 tambah 9 sampai ditambah 2K tambah 5 diganti dengan K dalam kurung K tambah 6. 7 tambah 9 tambah 11 sampai ditambah 2K plus 5. Itu kan nilainya sama dengan K kali K plus 6 ya. Berarti ya udah nggak usah ditulisin panjang kayak gini. Kita cukup ganti menjadi yang kuning ini kita ganti nilainya menjadi K dikalikan K plus 6. Nah gini, karena kan nilai dari 7 tambah 9 tambah 11 sampai dengan ditambah 2K plus 5 tuh nilainya adalah K kali K plus 6. Jadi kita ganti aja nilai yang panjang ini dengan K kali K plus 6. Paham sampai sini? Paham. Sekarang kita tambah ya, kita tambah ini dihitung jadi berapa ini? 2K 2K plus plus 2 plus 5. Oke, yang kanan karena kita tidak buktikan ruas kanan, berarti ya tetap tulis aja ya seperti ini. Nah, oke. Selanjutnya ini dihitung jadi berapa? K kuadrat tambah 6K. 6K tambah 2K ya, tambah 7. 7. Tambah 7 Ini samanya jangan lupa ya, sama dengannya harus sejajar. K plus 1, ini K plus 1 ditambah 6. Kayak gitu ya. Terus, ini jadi berapa nih yang ini? 8K. K kuadrat K kuadrat tambah 8K tambah 7. 8K Sama ditambah dengan K plus 1 dikalikan K plus 1 plus 6. Apakah sudah sama ruas kiri dan ruas kanan? Belum ya. Kita lanjutkan ke sini ya. Kita lanjutkan karena nggak cukup nih. Bu lanjutin ke sini. Tulis lagi. K kuadrat tambah 8K ditambah 7 sama dengan K plus 1
dikalikan K plus 1 plus 6. Oke, gimana nih caranya biar ruas kiri sama dengan ruas kanan? Berarti harus diapain? Harus diapain yang ruas kiri biar sama dengan ruas kanan? Difaktorkan, benar. Kita lihat angka yang ujung 7 sama angka yang tengah. Berarti Bu potret di sini ya, 7 nih. Harus dikaliin, nah kayak gini ya. Cari dua bilangan maksudnya. Cari dua bilangan yang dikaliin jadi 7, yang dijumlahin jadi 8. Berarti bilangan berapa sama bilangan berapa? 7 sama 1. 1 dan 7. Sama 1 atau 1 sama 7 ya. Oke, berarti di sini kita bisa ganti nih. Bisa ganti si persamaan kuadratnya dengan bentuk ini K ya. Ini juga K. Nah, tapi di sini diisi sama plus 1 sama plus 7 ya. Berarti ini plus 1 sama ini plus 7. Kayak gitu. Paham sampai sini? Nah, yang ruas kanan kita tetap tulis ya seperti ini. Oke, dapat dipahami? Apakah sudah sama ruas kiri dan ruas kanan? Belum. Ini udah hampir sama ya? Yang ini udah hampir sama ya? Ya. Bedanya yang ininya ya? Oke, berarti yang harus kita ubah yang K plus 7 nih. Kita ubah, bisa nggak K plus 7 tuh biar sama dengan ruas kanan, berarti kita ubah jadi K plus 1 dulu, baru ditambahin 6. Nah, kayak gini. Bisa nggak K plus 7-nya kita ubah jadi seperti ini? Bisa. Bu. Bisa ya? Ya, Bisa. yang penting mah gimana aja biar sama kayak ruas kanan. Itu intinya ya. Nah, berarti K plus 7-nya kita ubah jadi K plus 1 dulu, ditambah 6, biar bentukannya sama kayak yang ruas kanan yang ini. Gitu. Paham ya? Berarti ruas kanannya kita tulis lagi K plus 1, dikalikan K plus 1, ditambah dengan 6. Nah, udah sama belum sekarang? Sudah, Bu. Sudah. Berarti kalau sudah sama, terbukti PK plus 1 benar. Kalau udah sama ya. Oke, langkah ke-1 P1 udah benar, langkah kedua PK plus 1 juga udah benar, berarti secara keseluruhan kita bisa simpulkan, jadi terbukti bahwa sigma nih yang di soal ini kita tulis lagi, sigma dari 2i tambah 5 untuk i sama dengan 1 sampai dengan n itu sama dengan n kali n plus 6 untuk setiap bilangan asli n. Jadi rumus ini teh terbukti alias valid. Kalian bisa pakai karena kita sudah mencoba membuktikannya gitu. Dapat dipahami sampai sini. Nah, contoh soal berikutnya nih. Buktikan bahwa 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sampai dengan ditambah n kuadrat itu adalah n dikalikan n plus 1 dikalikan 2n plus 1 per 6 untuk setiap bilangan asli n. Nampil materinya di layar kalian? Oke, Bu. Ya, Bu, ada. Ibu udah jawab ini, jadi kita nggak perlu jawab bareng-bareng ya. Maksudnya jadi kita perhatikan aja langkah-langkah yang udah Ibu tulis. Pertama, kita misalkan pernyataan matematisnya dengan PN. Jadi PN sama dengan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sampai dengan ditambah n kuadrat itu sama dengan n kali n plus 1 dikali 2n plus 1 per 6. Nah, itu PN-nya. Nah, baru deh kita ke langkah pertama, yaitu basis induksi. Berarti harus membuktikan PN benar untuk N sama dengan 1. Berarti kalau N-nya sama dengan 1, kita ambilnya cuma 1 bilangan awal aja ya. Berarti cuma 1 kuadrat. Nah, dan yang ruas kanannya kita ambil dari soal juga ini. Tapi N-nya diganti dengan 1 ya. Berarti 1 kali 1 tambah 1 kali 2 kali 1 tambah 1 per 6. Jadi N-nya kita ganti dengan 1 ya. Berarti 1 kuadrat itu 1. 1 tambah 1 itu 2. 2 kali 1 tambah 1 itu 3. Berarti 1 sama dengan 1. Nah, karena ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka terbukti P1 benar. Sampai sini paham? Bu izin. Ya, silakan. Bila di soalnya n sama dengan 2 berarti 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ya Bu dimasukkannya. Betul Fahril. Jadi nanti kalau n yang ditanyakannya syaratnya mulai dari n terkecilnya 2, berarti ambilnya 2 bilangan pertama ya.
Oke. Terima kasih, Kita Bu. lanjut sama-sama. Kita lanjut ke langkah kedua yaitu langkah induksi. Nah, asumsikan dulu ya, andaikan dulu. Berandai-andai dulu nih, ngehalu dulu. Asumsikan PN benar untuk N sama dengan K. Ya udah, kita tinggal tulis ulang PN ini. Kita tulis PN ini, tapi N-nya diganti sama K gitu. Berarti jadi 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sampai dengan ditambah K kuadrat. Ya, N ini diganti sama K semua. Sama dengan K dikali K plus 1 kali 2K plus 1 per 6. Sampai sini paham? Oke, jadi ini nggak perlu ada operasi ya kalau di yang N sama dengan K, karena cuma mengasumsikan. Berarti ya kita anggaplah itu benar, nggak usah ada perhitungan ya. Nah, selanjutnya, kemudian buktikan PN benar untuk N sama dengan K plus 1. Berarti gimana tadi langkah pertamanya? Kita tulis ulang ya, yang atas ini, dari sini sampai sini ya, yang ruas kiri ini. Nah, seperti ini, paham? Oke, selanjutnya gimana? Kita tambahin lagi bentuk ini nih, tambahin bentuk ini, tapi K-nya diganti dengan K plus 1 ya, sekarang tuh ya. Berarti jadi plus K plus 1 kuadrat. Nah, jadi ini diganti dengan K plus 1 kuadrat. Nah, seperti ini. Dapat dipahami? Oke. Nah, setelah itu sama dengan ruas kanannya ya seperti biasa kita tulis ulang dari soal, tapi N-nya diganti dengan K plus 1 gitu. Berarti N ini diganti dengan K plus 1. N plus 1 ini nih, N plus 1 ini kita ganti dengan K plus 1 plus 1 ya. Terus 2N plus 1 yang ini kita ganti dengan 2K plus 1 plus 1 per 6. Nah, semoga kalian nggak pusing ya, karena banyak tambah-tambahan. Sampai sini paham? Atau masih bingung? Paham? Ada yang masih bingung nggak? Jadi tinggal ganti N-nya dengan K ya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya yang bentuk panjang ini nih, bentuk penjumlahan yang panjang ini dari 1 kuadrat sampai 2 kuadrat, sampai K kuadrat maksudnya, sampai K kuadrat ini, kita bisa singkat penulisannya. Nah, kita bisa singkat penulisannya dengan ini ya, dengan K dikalikan K plus 1 dikalikan 2K plus 1 per 6 ya. Berarti kita bisa ganti yang warna kuning ini nih dengan K kali K plus 1 dikali 2K plus 1 per 6. Sampai sini paham? Nah, yang ini yang kuning ini diganti dengan ini. Bu, K plus 1 kuadratnya dari mana? Dari yang atasnya, dari yang ini. K plus 1 kuadratnya. Sama dengan, ya ruas kanan kata Ibu selalu ditulis lagi. Karena kita pembuktiannya pembuktian ruas kiri. Ya. Oke, dapat dipahami sampai sini? Oke, tidak ada yang bingung? Tidak ada yang merasa ingin muntah kan? Oke, kita lanjut. Nah, Ibu, karena nggak cukup ya, Ibu tulis ulang di halaman selanjutnya. Nah, Ibu tulis ulang di halaman selanjutnya. Oke, nah, ini bentuk yang sama kok kayak yang barusan, tapi Ibu tulis ulang di lembar berikutnya ya. Jadi tadi kita dapat ini. Bu, maaf, Oh iya, gimana? belum di SS yang tadi. Oke, silakan di-capture dulu ya yang barusan. Oke, sudah? Sudah, Bu. Oke, kita lanjut. Nah, maaf ketinggalan tah. Diperbaiki sok. Di SS lagi. Ya Allah, bentar. Nah, sok. Diulang lagi ya capture-nya. Udah? Oke, kita lanjut. Ibu tuliskan yang terakhir ini nih, Ibu tulis ulang di lembar selanjutnya. Tidak merubah nilai ya, cuma Ibu tuliskan ulang di lembar selanjutnya seperti ini. Nah, oke. Kan kita mau pakainya pembuktian ruas kiri ya, berarti yang ruas kanan tetap aja tulis kayak gini seterusnya. Yang akan kita buktikan yang ruas kiri. Tapi ini pecahan, yang ini bukan pecahan. Berarti kita harus samakan dulu penyebutnya menggunakan 6 ya. Nah, kalau kita samakan penyebutnya menggunakan 6, nanti bentuknya seperti ini. Nah, yang ini tetap ditulis ya. Nah, yang ini tetap ditulis sama kayak yang atas. Oke, nah, yang ini kita kali 6 ya. Kita kali 6. Udah bisa kan? Pasti ya. Sampai sini bisa? Atau ada yang masih bingung?
Bisa dilanjut? Nah, yang ruas kanan tetap aja tulis selanjutnya sampai beres tuh kayak gitu, tulis aja terus ya. Oke, selanjutnya ya kita tinggal hitung nih, tinggal hitung yang ini yang di ruas kiri, nanti setelah dihitung jadi gini. Sorry, bukan dihitung maksudnya. Kita lihat nih, yang ruas kiri itu ada yang sama ya. Yang ini ada K plus 1 ya. Yang ini juga ada K plus 1 ya. Berarti bisa kita faktorkan atau keluarkan K plus 1-nya menjadi seperti ini. Nah, yang ruas kanan ya udah kalian jangan lihat aja dulu yang ruas kanan. Kalau pusing ya udah biarin aja. Kita lihatnya yang ruas kiri aja. Nah, ini K plus 1, ini K plus 1 sama ya. Kita keluarin K plus 1-nya tuh, dikeluarin. Berarti yang ini nih yang dibuletin, tinggal tersisa apa kalau K plus 1-nya difaktorin atau dikeluarin? Berarti tinggal tersisa K ya, sama tersisa 2K plus 1 gitu. Paham sampai sini? Nah, terus yang ini nih, yang di luar lingkaran, kan K plus 1-nya udah dikeluarin, udah diambil. Berarti tinggal tersisa 6, ya, tinggal tersisa 6, sama K plus 1 lagi, sekali lagi, kayak gini. Dapat dipahami sampai sini? Ada yang masih bingung? Ini kurang kurung ya, kurang kurung. Kurang kurung. Nah, kayak gini. Oke, dapat dipahami sampai sini? Ada yang masih bingung? Bisa, Bu. Oke, kita Paham. hitung sekarang yang ruas kiri. Yang ruas kanan jangan dilihat aja dulu. Yang ruas kiri kita hitung, K plus 1-nya tetap K plus 1. Nah, yang ini kita kalikan pelangi, jadi 2K kuadrat. Yang ini dikalikan jadi plus K ya. Yang ini dikalikan jadi 6K, yang ini dikalikan jadi 6. Gitu. Oke. Selanjutnya, nah kita hitung, ini tetap tulis K plus 1. Yang ini kita hitung, K sama 6K itu jadi 7K kan ya. Berarti 2K kuadrat tambah 7K. Tambah 6 per 6. Yang ruas kanan tetap aja, nggak usah dilihat dulu. Nah, setelah itu, kan belum sama ya. Belum sama antara ruas kiri dan ruas kanan. Nah, gimana caranya biar sama? Ada persamaan kuadrat nih di sini. Berarti harus kita faktorkan dulu. Tapi di sini angka depannya 2, yang ini angka belakangnya 6. Berarti harus dikaliin dulu. 2 kali 6 berapa? 12 ya. Nah, berarti kita harus cari nih bilangan 12. Kalau dijumlahin tuh harus yang tengah. Berarti yang tengah tuh 7 ya. Nah, coba. Yang dikaliin jadi 12, yang dijumlahin jadi 7. Berapa sama berapa? 3 dan 4, Bu. 4. Oke, berarti di sini, karena depannya ini 2 nih, depannya 2, maka kita nanti tulisnya jadi 2K sama 2K. Karena depannya 2. Jangan lupa dibagi dengan 2 ya. Bu, kalau nanti depannya 3K kuadrat, ya berarti tulisnya 3K, ini 3K dibagi sama 3 gitu ya. Nah, terus kita tulis di sini, ini angka 3 positif, di sini angka 4 positif. Nah, seperti ini ya. Lalu mana nih faktor yang bisa dibagi 2? Ya jelas, yang ini yang bisa dibagi 2 ya. Berarti yang 2K plus 3-nya tetap tulis, yang 2K plus 4-nya masing-masingnya dibagi 2. Berarti jadi K plus 2. K plus 2 tuh dari 2K-nya dibagi 2. Jadi K, 4-nya dibagi 2 jadi 2. Gitu. Paham sampai sini? Nah, ini pelajaran SMP ya, memfaktorkan. Oke, berarti kita bisa tulis yang K plus 1-nya tetap K plus 1. Nah, yang 2K kuadrat tambah 7K tambah 6-nya kita tulis jadi bentuk faktor yang di atas ini nih. Tapi yang kita tulisnya yang K plus 2 dulu ya. K plus 2 dulu, baru dikali 2K plus 3. Oke, ini ketinggalan 2. Nah, harusnya ada 2K plus 3. Gitu. Paham sampai sini? Ada yang ditanyakan? Oke, selanjutnya. Nah, di sini masih belum sama ya. Benar nggak? Masih belum sama ya? Kira-kira ada nggak yang bisa diubah bentuk biar sama? Ini K plus 1 udah sama nih. K plus 1 udah sama. Nah, K plus 2 ini nih. K plus 2 ini bisa kita ubah jadi K plus 1 plus 1. Benar nggak? Jadi K plus 1 plus 1 ya? Nah, kayak gini nih. Nah, K plus 1-nya tetap. Yang K plus 2-nya nih, yang ini kita ubah jadi ini. K plus 1 plus 1. Ya, biar sama kayak ruas kanan. Terus yang ininya gimana, Bu? Yang 2K plus 3-nya. Kan ini mah harusnya 2 bla 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 tambah 1 ya. Ya udah kita pecah aja 2K plus 3-nya jadi 2K ditambah 2 tambah 1. Jadi biar ada tambah 1-nya, si 3-nya kita pecah nih. Si 3-nya biar jadi ada angka 1 harus kita pecah jadi 2 tambah 1 gitu. Dapat dipahami sampai sini? Paham, Bu, insyaallah.
Oke. Selanjutnya masih belum sama ya. Masih belum sama nih yang ini nih, yang belum sama nih, yang terakhir. Gimana caranya nih 2K plus 2 plus 1 biar sama jadi 2K plus 1 plus 1. Ya udah, berarti ini 2, nih 2 yang ini sama 2 yang ini tinggal kita faktorkan keluar ya. Berarti jadi, nah yang K plus 1 tulis lagi, K plus 1 plus 1 ditulis lagi. Nah, yang 2K plus 2-nya kita faktorkan 2-nya keluar. Berarti tinggal tersisa K plus 1. Bener nggak? Soalnya kan kalau 2 kali K jadi 2K bener. 2 kali 1 jadi 2 juga bener. Ditambah 1. Nah, udah sama belum bentuknya kayak yang kiri, yang kanan maksudnya? Udah ya? Nah, kalau udah sama berarti terbukti bahwa PK plus 1 benar gitu. Kalau terbukti kedua langkah benar, berarti kesimpulan umumnya adalah jadi terbukti bahwa si soal yang tadi tuh 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sampai dengan tambah n kuadrat sama dengan n dikali n plus 1 dikali 2 n plus 1 per 6 untuk setiap bilangan asli n. Nah, gitu. Dapat dipahami sampai sini?